Bapak Imam Ustaz ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan tokoh agama, tokoh adat kampung apa namanya? Jagabayan 2. Dan yang kami muliakan jemaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan rahmatnya Allah, kemuliaannya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyelesaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, kita telah melaksanakan perintahnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat berjamaah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kumpul kita di sini ini adalah atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpul-kumpulnya kita di sini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengusahakan, yang berbicara usaha, yang mendengarkan usaha. Apa yang kita usahakan yaitu iman. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah tiadakan sampai di penghujung zaman kita ada di sini, yaitu kita mengusahakan agar bagaimana iman kita yakin sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sehingga nanti yang pertama kali dikubur, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya. Man rabbuka? Ini suara saya, Pak, belum ada apa-apanya dibandingkan malaikat nanti dikubur, Pak. Lebih besar lagi itu. Dikatakan para ulama ini seperti petir yang menjadikan, Pak. Bahkan begitu masya Allahnya, ini malaikat membawa alat untuk memukul umat ini, Pak, yang apabila seluruh jin dan iblis ini tidak akan kuat atau tidak akan mampu untuk mengangkat palu untuk memukul umat ini, Pak. Masya Allah. Maka bagaimana kita ada risau, Pak, minimal untuk diri kita dan keluarga kita, Pak, sehingga apa yang kita upayakan, usahakan, yaitu iman, amal soleh. Bagaimana hari-hari kita ini selalu mengupayakan keyakinan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti bisa selamat di kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh manusia di muka bumi ini, Pak, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini, semua ini hakikatnya ingin kebahagiaan, ingin ketenangan. Namun banyak orang keliru, Pak. Keliru, Pak. Masya Allah. Bagaimana kita melihat yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk iman 23 tahun, Pak. Sehingga ketika itu sahabat-sahabat yang masih jahil, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pengorbanan, maka sahabat-sahabat ini, Pak, mendapatkan kenikmatan iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah pada sahabat-sahabat ini, Pak. Ketika memiliki iman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, gunung ini dibelah, Pak. Masya Allah. Lahar yang keluar dari gunung ini, Pak, dikibas saja pakai sorban, Pak. Kuda-kuda itu, Pak, bisa berjalan di atas air. Bahkan Masya Allah, tanpa perang, sahabat ini, Pak, mampu
membuat orang-orang kafir takut Pak, menjadi asbab hidayah Pak. Siwakan. Masya Allah. Iya Pak, jadi Masya Allah orang-orang kafir ini Pak ngelihat sahabat Nabi disiwakan, mereka ini musyawarah, wah ini bahaya ini. Pengikutnya Muhammad ini makan kayu katanya. Giginya itu diasah dengan kayu katanya. Udahlah kita jangan lawan mereka lah. Udahlah kita ikut mereka aja kita. Jadi sunnah ini Masya Allah Pak. Dan dulu ada sahabat Nabi juga Pak, ketika berjalan bersama Nabi, pada saat itu Nabi ini nunduk Pak karena ada pohon. Padahal sahabat ini kecil badannya Pak, nggak perlu nunduk, kepalanya tidak akan nabrak pohon. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala ke surga, maka sahabat ini ketika lewat di tempat yang sama, ketika bersama Nabi, padahal dia pun juga di situ pohonnya sudah nggak ada lagi Pak, karena dalam riwayat sudah berapa tahun yang lalu. Tapi sahabat ini karena senantiasa mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka beliau ini Pak menunduk juga. Seketika itu Allah tolong Pak. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang kafir yang sedang mengintai, memanah. Jadi dia nunduk, panah telat atas Pak. Maka insya Allah Pak kita niat mengamalkan sunnah ini Pak ya. Amin ya Allah. Karena sunnah ini Pak bagian dari iman, bagian dari tarbiyah iman. Karena dulu Pak ketika Nabi Musa alaihissalam Allah datangkan ke dunia ini Pak, ini belajar ilmu iman ini Pak 18 tahun. Ketika itu Firaun lanatullah alaihi ini dapat mimpi Pak, bahwa suatu saat nanti kerajaannya ini akan dihancurkan oleh satu pemuda ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka ia perintahkan seluruh pasukan-pasukannya, hei kalian, apabila kalian melihat seorang wanita yang sedang hamil besar, dan apabila mereka melahirkan anak laki-laki, maka bunuh mereka. Maka berita ini Pak sampai ke ibunya Nabi Musa alaihissalam Pak. Maka Nabi Musa alaihissalam ini Pak, bayinya ini dihanyutkan ke sungai Pak, sehingga Allah gerakan sampailah di kerajaannya Firaun lanatullah alaihi, yang ketika itu Siti Asyah istrinya Firaun ini Pak menemukan bayi Nabi Musa ini Pak. Maka dirawat, ya kan? Maka dibesarkan, yaitu pertama mendapat ilmu iman dari ibunya, mendapatkan ilmu iman dari Siti Asyah, mendapatkan ilmu iman dari Masitoa. Akhirnya 18 tahun ini Pak, ketika sudah remaja Nabi Musa alaihissalam ini mendapatkan ilmu iman Pak, maka beliau ini naik makom menjadi ainul iman Pak, ainul yakin. Jadi melihat Pak, melihat kehebatannya Allah Subhanahu Wa Taala di Gunung Tursina. Karena ketika itu Nabi Musa alaihissalam ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sudah mendapatkan pelajaran iman, sudah mendapatkan keyakinan iman dengan matanya, walaupun dalam satu riwayat ada yang mengatakan ulama belum masuk sampai ke dalam hatinya, maksudnya bukan mengecilkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini mulia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, jangan takut engkau kepada siapapun kecuali aku. Jangan engkau sembah selain aku. Jangan engkau berharap selain aku. Maka diucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ketika itu keyakinan Nabi Musa ini Pak nampak di matanya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Allah uji Pak iman ini. Allah uji keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?
Ya asaya, ini tongkatku ya Rob. Ini aku gunakan untuk mengembala kambing, untuk gedur kurma, untuk ini itu, untuk itu. Allah bertanyanya satu, Pak. Nabi Musa alaihissalam ini menjawabnya lebih dari satu. Masya Allah. Padahal baru dapat pengalaman iman lewat matanya beliau, Pak. Masya Allah. Akhirnya Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkat itu. Maka dilemparkan, Pak. Yang tadinya manfaat menurut Nabi Musa alaihissalam menjadi mudarat, Pak. Menjadi ular yang besar, Pak. Masya Allah. Akhirnya Musa ini ketakutan, Pak. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut selain kepada Allah. Maka Nabi Musa ini, Pak, terkesan ya karena ular itu. Iya. Coba sambil ngebayangin, Pak, gimana nanti kalau kita ketemu malaikat munkar nakir. Masya Allah. Yang suara saya itu nggak ada apa-apa ya. Jadi malaikat ini dalam kubur ini seperti kayak petir tadi, Pak. Gelegar, Pak. Maka ketika itu, wahai Musa, aku perintahkan kau pegang tarik ular itu. Bayangin, Pak, kalau bukan dengan kekuatan iman, maka Nabi Musa ini, Pak, tidak akan berani. Maka sudah mendapatkan tarbiyah iman, maka dipegang Pak tarik itu, kemudian berubah menjadi tongkat. Jadi Allah kuasa, Pak, yang manfaat bisa menjadi mudarat, yang mudarat bisa menjadi manfaat. Kita sama-sama tahu ya, Pak, ya, pedang itu sifatnya memotong. Air laut itu sifatnya menenggelamkan. Tapi Allah kuasa, Pak. Maka untuk mendapatkan iman ini, Pak, kita tidak bisa, Pak, duduk-duduk di sini aja, Pak. Umat di luar sana itu banyak menangis, Pak. Masya Allah. Karena kemaksiatan ini, Pak, ulama katakan, Pak, ini perumpamaan kemaksiatan ini seperti pesawat tempur yang sedang berjalan di atas langit, Pak. Terbang, Pak. Tapi amal ma'ruf nahi munkar, Pak, orang-orang yang mengajak suatu kebaikan, mengingatkan kebesaran Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti semut yang berjalan, Pak. Terbayang, Pak. Terbayang, Pak, ya? Maka untuk mendapatkan iman ini, Pak, kita harus dengan cara yang dicontohkan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluar di jalan Allah, mendakwahkan agama Allah, Pak. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, sekarang kau pergi temukan yang aku diri sebagai Tuhan itu. Kau dakwahkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, bahwa tidak ada yang hebat selain aku. Akulah Allah semesta alam, pencipta, raja di raja. Maka Nabi Musa AS ini, Pak, sami'na wa ta'na, dengar, lakukan, Pak. Hari ini, Pak, ahbab sudah banyak paham. Bahkan orang mengaku dirinya beriman, tapi diperintahkan Allah untuk mengajak manusia kepada Allah masih sedikit, Pak. Ya tadi itu, Pak, seperti kayak pesawat tempur dan semut yang berjalan. Padahal, Pak, perintah dakwah ini, Pak, ulama katakan, bahkan mungkin di sini ada ulama kita, Ustaz kita, kalau bisa melihat daripada di dalam Al-Quran itu, Pak, ada 60 ayat, Pak. Yang salah satunya kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini, Pak, dilantik oleh Allah, dikatakan oleh Allah, yaitu umat terbaik, Pak. Bukan Pak Presiden, Pak, yang nanti kita, Pak, tapi yang menciptakan Pak Presiden. Hari ini, Pak, kita dapat perintah dari Pak Presiden, dapat panggilan, Pak, dapat panggilan hari Senin, Jumat, Sabtu itu repot, Pak. Ya, nyari jas, nyari sepatu, wah, biar seperti apa. Hari ini, Pak, Allah perintahkan kita untuk dakwah, atau paling tidak yang paling mudah, Pak, untuk hayya 'alas shalah, marilah salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Tidak banyak, Pak, orang untuk perintah ini. Maka kita harus risau ini, Pak. Karena setiap kita nanti, Pak, akan diminta pertanggungjawaban.
Karena Allah Subhanahu wa taala nih Pak lahirkan kita ke dunia ini Pak untuk seluruh manusia Pak. Bayangkan Pak, apabila Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini ada di bulan sana, sementara kita punya tanggung jawab untuk mendakwahkan ini agama, apa yang harus kita lakukan Pak? Mau tidak mampu namanya diperintah Allah Pak, kita harus buat pesawat untuk nyampe ke bulan sana. Benar enggak Pak? Kalau tidak kita akan dituntut. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Musa alaihissalam ini buat dakwah kepada Firaun laknatullah alaihi ini, maka ditentang Pak. Kamu ini katanya kan. Biasa orang kalau sudah kalah debat itu emosinya tinggi. Benar Pak ya? Padahal Nabi ini Pak, Rasul ini Pak diberikan oleh Allah fatonah, kecerdasan. Saya ini Tuhan, saya ini rajanya Tuhan katanya. Ketika Nabi Musa berdakwah nih Pak, itu sudah dakwakan. Tidak ada bersembah Firaun, Allah. Ditanya sama Firaun, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya itu ada di langit katanya. Wahai Haman, kau buat piramid ini sampai ke langit sana. Aku melihat Tuhan yang Musa itu siapa? Firaun ini Pak, Masya Allah. Maka Nabi Musa ini Pak diberikan ilham Pak melalui malaikat agung Jibril alaihissalam. Wahai Musa, kalau engkau benar-benar Tuhan, berarti ibu bapak kamu Tuhan dong. Sekarang mana ibu bapak kamu? Ibu bapaknya Firaun ini Pak mati Pak. Kok Tuhan mati? Maka dia perintahkan seluruh pasukannya untuk kejar Nabi Musa alaihissalam bersama umat-umatnya ini, mau dirajam Pak, mau dikurung lah Pak, atau bahasanya ingin dibinasakan oleh Firaun atau lain. Maka ketika itu Pak, Nabi Musa alaihissalam ini berjalan terus ya kan Pak, bukan lari Pak, tapi diperintah oleh Subhanahu wa taala untuk kesana. Maka di dalam jalan itu Pak, di ujungnya itu Pak sudah tidak ada jalan lagi, cuma ada lautan yang terbentang Pak. Umatnya khawatir Pak, wahai Musa, bagaimana nih? Maka kata Musa, Innallaha ma'iyya. Jangan bersedih katanya kan, Tuhan bersama saya. Ini bedanya apa dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika dikejar-kejar juga Pak oleh kabilah-kabilah Quraisy. Innallaha ma'ana kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih wahai sahabat kamu akan syukur. Karena Allah bersama kita. Beda dengan Nabi Musa nih Pak. Maksudnya bukan mengucapkan Nabi Musa nih Pak ya. Nabi Musa tetap memuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah perintahkan, wahai Musa, kau pukulkan tongkatmu ke atas lautan itu, maka menjadi 12 kabilah. Ini Allah abadikan di dalam Al-Quran Pak. Allah ceritakan dalam Al-Quran Pak. Maka Nabi Musa alaihissalam masuk daripada 12 kabilah 12 jalan ini untuk menyelamatkan dirinya dan umatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Firaun Pak ikut juga tempat lewat situ, tapi di tengah-tengahnya itu Pak Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun bersama tentara-tentaranya dan sisakan hanya beberapa orang saja Pak. Artinya apa Pak? Nabi Musa ini adalah Nabi yang sangat mulia Pak, Nabi yang sangat agung. Sami'na wa ata'na sampaikan tadi, mendengar dan melaksanakan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala Pak, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita, yang menciptakan semesta alam ini, surga dan neraka pun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya Pak. Maka Pak, kalau kita mau pakai akal ya Pak, pakai akal ya Pak ya. Kenapa nggak dipukul aja sih Pak Firaun dengan tongkat Nabi Musa tadi? Karena kan ada tongkat yang bisa menjadi ular. Benar nggak sih Pak? Pentung aja Firaun, apa hubungan dengan laut? Laut nggak ada masalah kok dipentung. Tapi karena Nabi Musa ini adalah orang yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bisa, Pak, apabila kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini, Pak, akan berbondong-bondong ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janjinya Allah Subhanahu wa taala pada dalam surat Muhammad, intan surwa yansurkum. Kalau tolong agamaku, maka kalian akan aku tolong. Yakin gak kita? Yakin gak kita? Berarti kalau yakin siap nanti Pak ya menemani kami Pak ya sebelum Pak ya. Iya. Allah selesaikan semua Pak masalah-masalah kita Pak. Kecil masalah kita nih Pak, masalah akhirnya yang besar Pak. Besar Pak akhirnya Pak, 60-70 tahun aja Pak. Susahnya kita ini paling masalah-masalah kita nih Pak, 60-70 tahun kelar Pak. Bahagia pun juga kita sebentar Pak, gak lama. Tapi di akhirat ini Pak, ada awal tidak ada akhir. Cuman ada dua tempat Pak, yaitu neraka dan surga Pak. Maka kerja yang sesungguhnya Pak, kata ulama kita, masyayikh kita ini Pak, juga cuma dua Pak, yaitu kerja yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW dan kerjanya iblis dan tentara-tentaranya. Apa kerjanya baginda Nabi Pak? Jadi sunnah baginda Nabi ini Pak, ulama katakan Pak, alim katakan Pak, yaitu dakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Alhasil Pak, ya ini Pak yang saya berbicara nih Pak. Saya ini bukan jebolan pondok Pak, bukan. Ini teman saya nih Pak yang ngajak-ngajak saya di asbab Pak. Ada orang di sini. Tapi kenapa Pak saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya belajar Pak. Saya belajar tanya kepada ulama. Saya belajar arahan-arahan ulama untuk korbankan harta diri waktu. Kan ini perintah Allah juga Pak. Ya alhamdulillah Pak. Saya bisa terus untuk memperbarui keyakinan atau iman saya Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kerja yang Nabi sallallahu Pak mengajak manusia ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga ini Pak, Masya Allah Pak, kalau Allah dai ini Pak 2,5 juta bidadari. Cuman orang beriman ini jangan tapi nanti kita jangan pakai tapi orang iman Pak, yakin aja Pak, jalanin sami'na wa ta'na Pak. Namun kerjanya iblis ini Pak, yaitu mengajak manusia ini untuk lalai kepada Allah, ingkar kepada Allah, untuk menemani mereka di dalam neraka jahanam selama-lamanya Pak. Sebentar Pak, dunia ini Pak 60-70 tahun. Bahkan di dunia ini Pak, kemarin anak saya itu belum ke dunia aja udah meninggal Pak. Anak saya kemarin baru di SG ada kepalanya badannya belum lahir ke dunia Pak, udah loh panggil. Artinya bukan sistem urutan Pak. Kalau sistem urutan mungkin kalau umur saya 30, umur beliau 32, berarti kayaknya beliau duluan kan? Atau siapa saya? Tapi karena sistem cabut Pak, ya ini kisahnya tadi 2 hari mau sawal kemarin itu anak saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung sawal ke guru saya, Ustaz Dawi Samsi. Kok aku berangkat ini silaturahmi jadi ke saya. Iya biar baru saya diberikan nikmat ujian oleh Allah. Kenapa? Calon akan ini dipanggil sama. Kata beliau apa? Karena sudah saya ceritakan, ya ini dipanggil untuk istiqbal ya, Masya Allah. Diberikan semangat lagi saya Pak. Jangan sedih ya, Insya Allah biar saya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan iman ini Pak, kita tidak bisa Pak berdiam-diam di sini Pak. Kita harus keluar pada jalan Allah Pak, untuk korbankan harta diri waktu kita ini Pak, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita Pak. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala seperti Ustaz Zaid sampaikan kemarin Pak, seluruh nabi dan rasul ini Pak kepingin jadi Bung Anwar. Iya, jadi ketika Jibril alaihissalam ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kasih sayang begitu
begitu luar biasa sabarnya, begitu hebat perjuangannya, begitu besar kasih sayangnya, sehingga saya jadikan ia sebagai pendamping saya. Padahal Nabi Adam ini Pak, pas diciptakan dalam surga udah tahu Pak la ilaha illallah Rasulullah. Begitu mulianya Pak baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga nabi-nabi itu Pak berani mencopot baju kenabiannya Pak untuk menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita Nabi Ibrahim, wahai Jibril, kalau saya nggak bisa jadi nabi hari zamannya, paling tidak ya jadi umatnya lah. Nggak ada wahai Ibrahim, nggak ada. Ya udahlah, kalau nggak bisa juga jadikan umat nabi hari zamannya jadi dari keturunan saya lah. Akhirnya Pak, Nabi Muhammad Pak, kalau kita cari tahu Pak, ini silsilahnya Pak sampai ke Nabi Ismail. Gitu tadi. Sedangkan Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim ini pada awalnya pakai kita Pak 3 hari, 40 hari 4 bulan, 13 tahun Pak. 13 tahun Pak meninggalkan anak istrinya dalam keadaan bayi merah Pak. Bayangkan Pak ketika itu Pak. Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami berdua di tengah-tengah yang tidak ada kehidupan ini? Gak ada kehidupan loh Pak. Pada pasir Pak. Wahai suamiku, kenapa sampai 3 kali? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim Pak tidak boleh, tapi dia mengaku iya. Maka ujian itu Pak Allah berikan juga kepada Siti Hajar Pak. Dia pergi ke Bukit Sofa, ke Bukit Paro. Terus Pak dia berharap ada kehidupan karena dia ada apa? Kayak ada air gitu kan. Karena dia harus menyusui anak ini Pak. Akhirnya dia lupa Pak bahwa yang berkuasa di langit dan di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak, asbab makomnya atau tapakannya Nabi Ismail alaihissalam Pak keluarlah air Pak. Kalau mau ngebor di sumur sana tuh Pak kayaknya harus berkilo-kilo kayaknya Pak. Betul Pak? Tapi karena Siti Hajar memiliki keimanan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah begitupun kita Pak. Kita ini hanya diminta 10% aja Pak. Jadi kalau setahun apa hanya 4 bulan. Siapa Pak yang 4 bulan Pak? Lihat aja dulu Pak. Masya Allah. Ya paling tidak untuk ke 6 bulan nih Pak, 3 hari dulu. Nah, kalau yang untuk siap 40 hari siapa nih Pak? Kira-kira yang siap dulu ya Pak. Ya benar-benar tolong Pak ya. Jadi Masya Allah Pak, sampai akhirnya Pak dari seluruh Nabi dan Rasul ini minta untuk menjadi umat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, sampai berani mencopot baju kenabiannya Pak hanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini tidak mati Pak, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Maka nanti turun Pak ke dunia ini lagi Pak untuk membunuh yang namanya Dajjal. Jadi bukan perkara kecil Pak agama ini Pak, perkara yang luar biasa agama ini Pak, dan kita tidak bisa santai-santai Pak. Ini Masya Allah umat ini beranjak menjerit Pak. Maka Nabi SAW menjadi umatnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW di bawah kepemimpinannya Muhammad bin Abdullah, atau kita biasa kenal dengan sebutan nama itu Al-Mahdi. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, kita semua yang ada di sini yang seperti saya sampaikan di awal, yang majelis ini majelis usaha, yang berbicara usaha, yang mendengarkan usaha. Mudah-mudahan usaha kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhoannya, yaitu caranya keluar di jalan Allah sebagaimana yang dicontohkan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedia insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.